Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Asap merah yang membumbung di langit barat kian pekat. Suara gemuruh samar terus bergema di antara dinding tebing, seperti degup jantung yang berdenyut dari dalam bumi. Sudiro berdiri mematung sejenak, matanya menatap jauh menembus kabut itu. Dalam diamnya dia merasa ada sesuatu yang lebih jauh dari sekedar pertempuran besar, tapi ada panggilan yang bergetar lembut di dasar jiwanya. Apakah kita akan mendekati pertempuran besar itu, Diro? Tanya Ki Condrowongso dengan wajah serius. Iya, Ki. Aku merasakan ada getaran dari Widanu di tempat itu, Ki. Balas Sudiro menjelaskan. Aku juga merasakan hal itu, Ki. Sambung Wanarupa yang sangat mengenali energi milik Widanu. Baiklah kalau begitu. Kita akan mendekat ke tempat itu. Tapi ingat, jangan ada yang bertindak gegabah. Kita harus memiliki rencana untuk setiap pertempuran. Balas Ki Condrowongso dengan tegas. Tanpa banyak bicara, tubuh Sudiro melesat lebih dulu, meninggalkan jejak cahaya merah di udara. Ki Condrowongso dan yang lainnya segera mengikuti, membentuk barisan memanjang, menembus lapisan kabut hitam yang menggantung berat. Setiap langkah mereka di udara menimbulkan riak energi yang membelah kabut dan menggetarkan bebatuan di bawahnya. Semakin dekat mereka menuju arah barat, hawa panas yang menyelimuti berubah menjadi tekanan berat yang menekan dada, membuat nafas seolah tertahan di tenggorokan. Ki Condrowongso memejamkan mata batinnya, mencoba membaca gelombang energi yang terpancar dari sana. Namun, semakin dia menelusuri getarannya, semakin tak menentu pola kekuatannya. Campuran antara cahaya suci dan kegelapan purba yang saling bertabrakan dalam satu titik. Bolorejo menggenggam erat tongkatnya sementara Wanageni menebarkan aura pelindung di sekitar rombongan agar tak terseret pusaran energi liar yang berloncatan di udara. Gatra Pawira dan Wanarupa melayang sejajar di sisi Sudiro. Keduanya dapat merasakan ada sesuatu di ujung kekuatan itu yang terasa sangat dikenalinya. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah celah batu besar di antara dua tebing hitam. Dari balik celah itu, pancaran cahaya merah darah menyilaukan mata batin mereka. Gelombang panas yang muncul begitu kuat hingga membuat permukaan tebing bergetar dan retak perlahan. Sudiro berhenti di udara, tubuhnya diselimuti cahaya samar hasil dari tiwikramanya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menatap pusaran cahaya di balik kabut tebal itu. Ada gema samar yang seolah memanggil namanya, lembut namun menusuk hati. Ki Condrowongso menatap ke arah yang sama, matanya berkilat, karena dia tahu jika kini apapun yang tengah bertempur di sana bukanlah sembarang makhluk gaib. Ada sesuatu yang sangat dekat dengan mereka, sesuatu yang mungkin tidak mereka duga sebelumnya. Di sisi lain, Widanu terlihat meneguhkan kuda-kudanya, sementara Setayeksa maju dengan langkah pelan tapi berat. Setiap injakan kakinya membuat tanah tertekan dan memendarkan cahaya merah keunguan. Sekejap kemudian Setayeksa menghilang. Tubuhnya lenyap seperti diserap oleh kabut hitam, lalu muncul di belakang Widanu. Gerakannya begitu cepat, hampir tak tertangkap mata. Pukulan pertama meluncur lurus,
menghantam udara dan menciptakan gelombang panas yang menembus dada Widanu sebelum pukulannya benar-benar tiba. Widanu berbalik cepat, tangan kirinya menangkis, sementara tangan kanannya membalas dengan pukulan Pancer Wasesa, ilmu dasar dari ajian jagat papat. Tapi, benturan itu justru membuat Widanu terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam bebatuan, meninggalkan celah besar pada dinding lembah. Dari celah itu, Widanu melompat keluar dengan teriakan lantang. Dia memutar tubuh di udara dan menendang lurus ke arah dada Setayeksa. Gerakannya cepat, namun Setayeksa dapat menangkisnya hanya dengan satu tangan. Tenaga luar biasa dari tangkisan itu membuat udara pecah, menghasilkan kilatan petir hitam di sekeliling mereka. Makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Energinya kini mulai terasa berbeda. Gumam Widanu lirih dalam hatinya. Apakah itu kekuatan Surokolo yang telah melebur dalam darahnya? Dan juga ada hawa dari naga Wisa yang terasa di setiap gerakannya. Setayeksa bergerak lagi, kali ini dengan gaya yang aneh. Gerakannya seperti meniru irama dua dunia. Cepat dan lambat, keras dan lembut, menghilang lalu muncul kembali. Dalam satu kedipan mata, dia sudah berada di depan Widanu. Satu pukulan ke kanan disusul tendangan rendah dari kiri, lalu putaran siku yang menebas udara seperti sabit. Widanu berusaha menangkis semua itu, tangannya menari cepat, tubuhnya berputar dalam gerakan yang tak kalah cepat. Teknik tinggi yang membuat setiap gerakannya membentuk pola lingkaran pelindung. Namun, setiap tangkisan meninggalkan luka kecil di kulitnya, seperti tubuhnya sedang dikerat oleh bilah tenaga halus. Suara ledakan kecil muncul tiap kali tangan mereka bertemu. Cahaya keemasan Widanu kini mulai memudar, berganti percikan merah dari darah yang keluar di ujung jarinya. Sementara Setayeksa justru semakin beringas, matanya bersinar ungu, dan dari tubuhnya memancar semburat asap panas seperti bara yang tak kunjung padam. Dia memutar tubuh lalu menghantam tanah dengan trisulanya. Ledakan energi hitam keunguan meledak ke segala arah, menciptakan badai bergulung yang menelan Widanu di dalamnya. Tanah retak, bebatuan terangkat, dan langit memercikkan petir merah. Dari tengah badai itu, Widanu berteriak keras. Tubuhnya berpendar keemasan. 4 pusaran jagat papat berputar gila di sekelilingnya menahan badai Setayeksa. Namun kali ini, energi lawan terlalu berat. Aura naga Wisa yang menyatu dengan kekuatan Surokolo dan Surojogo menciptakan tekanan dimensi yang menekan dari segala arah. Cahaya emas milik Widanu mulai terhimpit, lapisan demi lapisan pelindung jagat papat mulai terkoyak satu demi satu. Garuda lenyap dalam pusaran api, harimau putih hancur oleh badai hitam, kera raksasa tercerai-berai dalam kilat ungu, dan naga emasnya berderai menjadi ribuan serpihan cahaya yang jatuh seperti bintang-bintang kecil di dasar lembah. Widanu terhuyung, lututnya menekuk, namun sorot matanya tak padam. Dia menggertakkan gigi lalu menahan trisula Setayeksa yang kini meluncur ke arahnya dengan tangan kosong. Suara letupan keras menggema seperti dua gunung yang saling bertabrakan. Energinya sangatlah besar, desis Widanu sambil terus menatap tajam ke arah lawannya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Widanu memutar tubuhnya lalu menyentakkan kedua tangannya, dan dari dalam dirinya ajian jagat papat memusat menjadi satu titik terang di dadanya. Cahaya itu berdenyut keras seperti jantung semesta yang memompa tenaga terakhirnya. Tapi sebelum sempat dia melepaskan serangan pamungkasnya, Setayeksa sudah lebih dulu menerjang. Tubuhnya berputar bagai pusaran badai. Tombak trisulanya menebas udara dan menembus pertahanan Widanu. Dentuman terakhir mengguncang lembah, dan kali ini Widanu benar-benar terhempas. Tubuhnya membentur batu, darah bercampur cahaya mengalir dari mulutnya. Dia masih berdiri, tapi langkahnya mulai goyah.
Sedangkan Setayeksa melangkah maju perlahan namun pasti seperti raja bayangan yang baru saja lahir dari perut bumi. Di sisi lain, Sudiro yang sedari awal menatap ke arah sumber energi besar serta ledakan yang terus terjadi itu, samar-samar dapat melihat dua sosok yang sedang bertarung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan di tengah suasana yang menegangkan itu, Sudiro merasakan jantung batinnya bergetar keras. Getaran itu bukan dari kekuatan besar yang mungkin milik Setayeksa, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dekat di hatinya. Energi kemasan itu meski tampak melemah, namun denyutnya begitu dikenalnya. Seketika mata Sudiro membesar, begitu juga dengan Ki Condrowongso serta yang lainnya, yang baru saja menyadari hal yang sama, jika yang sedang bertempur itu adalah Widanu, putra dari Sudiro sang penjaga gerbang barat lembah Segoro Geni. Kini, sosok itu sedang bertarung sendirian melawan Setayeksa, makhluk yang kekuatannya mereka semua sudah tahu, berada di puncak kegelapan. Energi Widanu terlihat tercabik-cabik oleh kekuatan Setayeksa. Dari tubuhnya memancar semburan darah merah bercahaya yang segera lenyap terserap ke udara. Dia mencoba menahan serangan Setayeksa yang berwujud pusaran bayangan besar dengan mata bersinar ungu. Namun, setiap tebasan tangan makhluk itu mengoyak lapisan pelindung cahaya di sekeliling Widanu seperti kertas tipis. Ki Condrowongso mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar menahan dorongan naluri untuk segera turun tangan. Bolorejo pun menunduk menutup matanya, karena setiap ledakan yang muncul dari benturan dua kekuatan itu terasa seperti cambuk yang memukul sukma. Namun Sudiro hanya diam. Tatapannya terpaku pada anaknya yang terus terdesak di tengah pusaran hitam. Energinya mendidih, menekan setiap lapisan kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Aura merah yang membungkus tubuhnya mulai berkobar, membentuk lidah-lidah api yang menjalar di udara. Dalam batinnya dia tahu, jika dia tidak segera turun, maka Widanu akan musnah. Tapi dia juga tahu, melangkah sekarang berarti menghadapi sesuatu yang bahkan belum benar-benar siap untuk mereka hadapi. "Kita bergerak sekarang, Ki," ujar Sudiro dengan tegas. "Baiklah, Diro. Kau langsung saja menuju ke arah Widanu bersama Gatrapawira. Biar aku, Bolorejo, Wanarupa, dan Wanageni menahan Setayeksa," balas Ki Condrowongso tanpa ragu. Begitu keputusan diambil, tanpa menunda lagi, keenam sosok itu langsung melesat menembus kabut merah pekat yang menggulung di langit lembah. Gerakan mereka bukan lagi seperti makhluk berlari, melainkan pancaran cahaya yang membelah ruang antara satu lapisan gaib ke lapisan gaib berikutnya. Setiap kali mereka berpindah tempat, udara sekitarnya bergetar seperti permukaan air yang disentuh kilat. Sudiro memimpin dengan auranya yang menyala seperti obor yang menyibak kegelapan. Di belakangnya, Gatrapawira mengikuti dengan sorot matanya yang memancarkan tekad kuat. Sedangkan Ki Condrowongso dan tiga lainnya berpencar membentuk pola melingkar di kejauhan untuk memotong arah kekuatan Setayeksa. Langit di atas lembah Segoro Geni kini bergolak hebat. Pusaran energi hitam dan merah keemasan terus bertabrakan mengoyak kabut, menggetarkan dasar lembah, hingga retakan-retakan cahaya spiritual muncul dari dasar tanah. Sudiro menembus lapisan kabut terakhir dengan kecepatan luar biasa. Dari kejauhan dia bisa melihat sosok Widanu yang terlempar keras ke arah dinding tebing. Cahaya pelindung di tubuhnya pecah menjadi pecahan kecil yang berhamburan ke udara. Energi pelindungnya yang tertinggal separuh berpendar lemah, dan darah bercahaya mengalir deras dari dadanya. Setayeksa dengan tubuh besar berwarna hitam kelam berdiri di atas pusaran energi yang terbuka di bawah kakinya. Tombak Trisula emasnya bergetar memancarkan suara seperti ratapan makhluk yang terkutuk. Di ujung senjata itu, lidah-lidah api gelap menjulur ke segala arah mencari mangsanya. Sudiro melesat turun, menghantam udara dengan energi merah yang meledak seperti ledakan petir. Dalam satu gerakan, dia menubruk tubuh Setayeksa dari arah samping, membuat makhluk itu terhuyung beberapa langkah.
Benturan dua kekuatan itu menciptakan gelombang kejut yang meluluh lantahkan tebing di sekitarnya. Batu-batu raksasa melayang, berubah menjadi debu sebelum sempat jatuh ke tanah. Sementara itu, Ki Condrowongso bersama Bolorejo, Wanarupa, dan Wanageni muncul di sisi lain medan pertempuran. Mereka tidak langsung menyerang, melainkan menyebar membentuk formasi untuk mengurung Setayeksa. Tanpa ragu, mereka menyalurkan energi untuk menahan meluasnya pusaran kegelapan yang diciptakan Setayeksa. Lapisan-lapisan cahaya pelindung mulai terbentuk di sekitar medan pertempuran. Namun, setiap lapisan yang muncul langsung terkoyak oleh tekanan energi dari pertempuran Sudiro dan Setayeksa di pusatnya. Gatrapawira langsung menghampiri tubuh Widanu yang nyaris tak bergerak. Dia mengalirkan sebagian kecil kekuatannya, mencoba menahan arus energi negatif yang terus merembas ke dalam luka pemuda itu. Bahkan sentuhan kecil terhadap luka Widanu membuat tangannya berasap, menandakan betapa dalamnya kekuatan yang kini merasuki tubuh penjaga gerbang barat itu. Sudiro dan Setayeksa kembali bertuburkan di udara. Kali ini lebih dahsyat. Setiap pukulan dan setiap gerakan mereka menimbulkan retak pada langit di atas lembah, seolah batas antara dunia manusia dan alam gaib mulai hancur. Setayeksa tertawa tanpa suara, matanya berputar seperti pusaran hitam. Sementara aura merah Tirtabagya menyatu dengan Sudiro semakin berkobar, seolah dua kekuatan besar itu kini saling menuntut pengakuan tertinggi di atas dunia ini. Namun, di sela semua kehancuran itu, Sudiro tidak lagi berpikir tentang kemenangan. Dia hanya tahu satu hal, Widanu harus tetap hidup, meskipun dunia gaib ini harus terbakar untuk menebusnya. Tahan dulu, Diro. Sekarang lebih baik kau lihat dulu keadaan Widanu. Biar makhluk ini kami yang tangani, seru Ki Condrowongso melalui telepatinya. Suara dari telepati Ki Condrowongso terdengar bagai dentang gamelan dari kejauhan yang menembus lapisan badai energi di sekeliling mereka. Dalam sekejap, langkah Sudiro terhenti di udara. Pusaran aura merah yang menyelimuti tubuhnya berdesir, melambat seperti bara yang menunggu hembusan nafas terakhir sebelum padam. Matanya menatap ke bawah ke arah sosok Widanu yang kini bersama Gatrapawira. Kabut merah di sekitar tubuh anaknya bergerak pelan, berpadu dengan cahaya emas yang hampir padam, seolah dunia mencoba menutup luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Di sekitarnya butiran pasir dan debu melayang tanpa arah, membentuk pusaran lembut yang mengikuti denyut jantung terakhir sang penjaga gerbang barat. Sudiro turun perlahan, langkah kakinya tidak menimbulkan suara, tapi setiap hembusan nafasnya mengguncang udara. Saat dia tiba di sisi Widanu, sinar merah dari auranya menyentuh permukaan tanah, membuat debu di sekitar mereka memercik bagai bintang kecil yang terbakar lalu mati. Widanu. Panggilan itu terdengar lirih, namun di dalamnya terkandung kekuatan yang membuat langit berhenti berputar untuk sesaat. Tangan Sudiro bergetar ketika menyentuh bahu anaknya. Kulit Widanu terasa dingin, tapi di baliknya ada getaran halus, sisa energi jagat papat yang masih berdenyut samar, berusaha hidup dan menolak padam. Cahaya keemasan di dada Widanu berkelip sekali dan redup kembali, lalu perlahan muncul lagi seperti api kecil yang menolak mati. Sudiro menarik nafas panjang, menahan gemuruh batin yang ingin meledak. Dia bisa merasakan semuanya. Luka di dada Widanu, serta arus kegelapan yang masih mengalir di dalam pembuluh darahnya, dan retakan di inti energi Pancawara. Kau harus segera memberikan energi murni milikmu, Diro, ujar Gatrapawira yang terlihat sedih dengan keadaan Widanu. Biar aku yang berjaga. Sekarang, lakukan apa yang harus kau lakukan, imbuh Gatrapawira sambil mengangkat keempat pedangnya, lalu memutarnya hingga menciptakan energi pelindung. Tanpa ragu, Sudiro menempelkan telapak tangannya ke dada Widanu. Dari tubuh Sudiro mengalir cahaya merah yang murni, bukan panas,
melainkan kehangatan jiwa yang dalam. Energi itu menjalar pelan, menembus kulit Widanu lalu menyatu dengan sinar keemasan di pusat dadanya. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Widanu terdengar gema samar. Suara itu bukan dari mulut, melainkan dari dalam sukma. Denyut energi Pancawara mulai bergerak lagi, seolah membalas sentuhan ayahnya. Tubuh Widanu memancarkan sinar lembut yang berputar pelan, membentuk 4 pusaran kecil di sekeliling mereka, yang merupakan simbol 4 arah penjuru dunia yang masih berusaha hidup. Namun di sisi lain, Sudiro dapat merasakan sesuatu yang janggal. Arus kegelapan yang mengalir deras ke arah mereka. Matanya melirik sekilas, dan di kejauhan tampak Setayeksa kini dikepung cahaya pelindung dari Ki Condrowongso, Bolorejo, Wanarupa, dan Wanageni. Tubuh Setayeksa mulai berubah lagi. Bayangan hitam dan merah bergabung, membentuk sosok yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat dari sebelumnya. Getaran itu menembus perisai gaib yang diciptakan oleh Gatrapawira. Sudiro tahu jika waktunya hampir habis, namun dia tetap berlutut di sisi Widanu, menatap wajah anaknya yang kini berdenyut dengan cahaya samar. "Bangunlah, Le. Jagat belum selesai menuliskan takdirmu," bisik Sudiro pelan dalam hatinya. Langit di atas lembah Segoro Geni seolah terkoyak dari dalam. Pusaran hitam yang tadinya hanya melingkar di satu titik kini melebar, menelan awan merah di sekitarnya. Dari pusat pusaran itu, tubuh Setayeksa berdiri tegak dan terlihat lebih besar dari sebelumnya. Dengan 2 wajah samar yang muncul di balik kulit hitamnya, matanya bersinar merah dan setiap gerakannya memecah udara seperti palu raksasa yang menghantam baja. "Apa yang bisa kalian lakukan, makhluk-makhluk rendahan?" ujar Setayeksa dengan lantang. "Apa kalian lupa jika kalian hampir mati di tanganku?" Imbuhnya lagi sambil menyeringai. Seolah tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Setayeksa, Ki Condrowongso melesat lebih dulu. Dari tangannya keluar kilatan energi putih yang melesat ke arah Setayeksa, namun berhasil dihindari dengan mudah oleh sosok tersebut. Di sisi kanan, Bolorejo menancapkan kedua tangannya ke tanah, lalu dari sela-sela jarinya akar-akar gaib berkilau hijau tua menjalar cepat, membentuk jaring raksasa yang menyelimuti sebagian lembah, yang berfungsi sebagai pengikat kekuatan liar Setayeksa. Sementara itu, Wanarupa melayang di udara. Tubuhnya menyala dengan warna perak seperti bayangan kabut yang hidup. Setiap gerakannya meninggalkan cahaya yang membelah kegelapan. Wanageni berada di sisi berlawanan, memadatkan udara di sekelilingnya menjadi pusaran api merah jingga, lalu mengarahkannya ke titik pusaran tempat Setayeksa berpijak. Mereka berempat tidak menyerang untuk menundukkan, melainkan untuk mengunci dan menahan agar kekuatan makhluk itu tidak dapat bergerak. Namun, Setayeksa bukanlah makhluk yang mudah dikekang. Saat jaring akar Bolorejo menjalar ke tubuhnya, makhluk hitam itu mengibaskan trisulanya ke tanah. Seketika ledakan gaib terjadi. Akar-akar yang mengikatnya terbakar dan meledak menjadi debu, menyebarkan percikan hitam ke segala arah. Getarannya menghantam Wanarupa di udara, membuat sosok naga putih itu bergetar dan hampir kehilangan wujudnya. Ki Condrowongso menghentakkan tombak kayunya ke tanah. Dari pukulan itu muncul lapisan sinar emas membentuk mandala yang berputar cepat, menahan gelombang kegelapan agar tidak menghancurkan seluruh area medan pertempuran. Namun, tekanan dari energi Setayeksa sangat besar. Bahkan pola mandala itu mulai retak dengan mudah. Bolorejo berteriak dalam batinnya, mengerahkan sisa kekuatan akar kehidupannya. Dari bawah tanah, muncul bentuk raksasa menyerupai tangan kayu hitam yang menahan kaki Setayeksa. Tapi makhluk itu hanya menatap dingin, lalu dari tubuhnya keluar ratusan bayangan kecil yang menyerupai pecahan dari jiwanya sendiri, yang langsung menyerang Bolorejo dan yang lainnya dari segala arah.
Wanarupa dan Wanageni segera bereaksi. Wanarupa melepaskan ratusan bola api dari mulutnya yang menghantam balik setiap ilusi kegelapan yang mendekat. Sedangkan Wanageni memutar pusaran apinya menjadi pilar raksasa, menekan sebagian dari bayangan tersebut hingga meleleh menjadi abu gaib. Namun, dari dalam pusaran itu, tombak Trisula Setayeksa meluncur, menembus api dan menghantam dada Wanageni. Tubuhnya terlempar keras ke arah dinding batu dan cahaya merah di tubuhnya mulai meredup. Ki Condrowongso yang melihat itu tidak tinggal diam. Cahaya emas di tubuhnya menyala kembali, kali ini lebih pekat dan menusuk. Lalu dia mengayunkan tombak kayunya ke arah Setayeksa. Tombak itu bersinar terang, lalu melesat cepat dan menembus bahu makhluk sakti itu hingga serpihan energi hitam menyembur keluar dari luka tersebut. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Setayeksa menatap ke arah Ki Condrowongso dengan sorot mata tajam, dan dari luka di bahunya, keluar kabut pekat yang berubah menjadi tangan besar hitam, yang berusaha mencengkram Ki Condrowongso. Namun, sebelum tangan itu berhasil menutup, Bolorejo dan Wanarupa serentak menyerang. Akar-akar gaib melilit tangan hitam itu, sementara Wanarupa menembusnya dengan semburan api besar yang menimbulkan ledakan dahsyat. Suara dentuman besar kembali mengguncang lembah. Sebagian langit di atas mereka terbelah memperlihatkan cahaya merah di balik kabut hitam. Setayeksa mengaum, mengeluarkan suara yang bukan hanya terdengar di telinga tapi juga di dalam batin semua makhluk di lembah itu. Getarannya menghancurkan sebagian besar medan pertempuran. Tapi Ki Condrowongso tidak mundur. Dia berdiri tegak di tengah badai energi, menatap lurus pada sosok makhluk gaib itu. Di belakangnya, Bolorejo, Wanarupa, dan Wanageni yang kini bangkit dari reruntuhan energi membentuk formasi pertahanan terakhir. Dari keempat arah, cahaya mereka menyatu, membentuk segel 4 unsur: tanah, api, udara, dan cahaya murni yang berputar cepat mengurung Setayeksa. Untuk sesaat, makhluk itu terperangkap dalam pusaran kekuatan yang bahkan membuat kabut hitamnya bergetar. Namun, di tengah upaya mereka menahan makhluk itu, sesuatu yang jauh lebih gelap mulai bergerak di balik tubuh Setayeksa. Seolah ada kekuatan lain yang bersemayam di dalam dirinya yang selama ini belum terbangun. Dan Ki Condrowongso dengan matanya yang telah menembus lapisan gaib terdalam menyadari bahwa apa yang mereka hadapi sekarang baru bayangan dari kekuatan sejati milik Setayeksa. Di sisi lain, di tempat Sudiro dan Widanu serta Gatrapawira berada, udara di sekitar mereka bergetar pelan. Denyut cahaya emas di dada Widanu mulai membesar, seolah ada kekuatan yang saling bertarung di dalam dirinya. Cahaya dari ajian jagat papat masih berusaha hidup, dan sisa kegelapan yang meresap dari luka yang ditinggalkan Setayeksa. Tubuhnya berguncang, nafasnya tersengal sementara tanah di bawahnya mulai berdenyut, memancarkan urat cahaya yang menjalar ke segala arah. Gatrapawira berusaha keras menahan tekanan arus energi yang membuat udara di sekitarnya seperti kaca pecah. Kedua tangannya bersinar biru muda menyalurkan energi halus yang menyatu dengan denyut nadi Widanu. Setiap kali Gatrapawira mengalirkan tenaga, wajahnya memucat, tapi dia tidak berhenti. Matanya berkilat, menyiratkan tekad yang tak tergeser sedikit pun. Sedangkan Sudiro berdiri diam menatap ke arah medan pertempuran tempat Ki Condrowongso dan yang lainnya, yang kini terdesak oleh kekuatan Setayeksa. Dari tempat itu, suara ledakan dan gemuruh langit terus bergema, menyatu dengan aroma tanah terbakar dan hawa kematian yang makin pekat. Tidak lama kemudian, jiwa Sudiro bergetar, bukan karena medan pertempuran Ki Condrowongso dan yang lainnya, melainkan karena suara yang datang dari belakangnya. Sudiro memutar tubuhnya perlahan, di depan matanya aura emas yang tadi hampir padam, kini berdenyut kembali.
Sudiro mengulurkan tangannya lalu menempelkan pada dahi Widanu. Dan tiba-tiba Widanu membuka matanya. Tubuhnya kini tegak kembali. Luka di dadanya masih menganga, tapi dari dalam luka itu memancar cahaya putih bersih. Cahaya yang tidak menyakitkan, melainkan menenangkan. Gatra Pawira mundur satu langkah dan hampir terjatuh oleh tekanan aura yang tiba-tiba meningkat. Tanah di sekitar Widanu mulai bergetar, dan dari bawah permukaannya muncul 4 lingkaran cahaya besar yang membentuk simbol mandala. Dari dalamnya, suara auman dan pekikan makhluk-makhluk penjaga terdengar kembali. Namun, kali ini lebih dalam dan lebih utuh, seolah mereka terlahir kembali dari inti bumi itu sendiri. Sudiro tertegun. Di dalam batinnya dia tahu apa yang sedang terjadi. Widanu telah mencapai bentuk tertinggi dari ajian Pancawara, penyatuan antara jagat kecil dalam dirinya dengan 4 penjuru kekuatan semesta. Namun, kebangkitan itu juga berarti hidupnya hanya bergantung pada satu hal, keseimbangan sempurna antara tubuh, jiwa, dan dunia. Dari kejauhan langit kembali meledak. Cahaya hitam menjalar dari pusat lembah membentuk pilar berwarna hitam yang menjulang ke langit, yang membuat Ki Condrowongso dan yang lainnya hampir tertelan dalam pusaran itu. Sudiro mengepalkan tangan, aura merahnya berdenyut, dan seketika tanah di bawahnya merekah. "Apakah kau baik-baik saja, Le?" tanya Sudiro untuk pertama kalinya pada Widanu sambil menatapnya dengan tatapan penuh kebahagiaan. "Danu baik-baik saja, Pak. Terima kasih sudah datang ke lembah ini," balas Widanu sambil menundukkan wajahnya. "Sudah menjadi kewajiban Bapak untuk menjagamu, Le. Maafkan Bapak dan Pamanmu Gatra, serta yang lainnya karena datang terlambat," balas Sudiro dengan tenang. "Danu yang seharusnya minta maaf ke panjenengan, Pak, karena Danu pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun," ucap Widanu lirih. "Sudah, Le, lupakan saja. Sekarang ada kewajiban besar yang harus kau jalani. Kau adalah penjaga gerbang gaib di lembah Segoro Geni. Bangkitlah, Le, dan selesaikan tugasmu," ujar Sudiro penuh wibawa. "Kami akan membantumu untuk mengalahkan makhluk itu, Danu," sambung Gatra Pawira yang terlihat lega dengan kebangkitan Widanu. "Terima kasih, Paman," balas Widanu sambil tersenyum. Sementara itu, Setayeksa kembali mengaum. Suara itu tak lagi sekedar raungan, tapi gelombang kehancuran yang merobek udara, menembus lapisan dimensi dan mengguncang jiwa setiap makhluk yang mendengarnya. Tanah di bawahnya pecah membentuk jurang-jurang besar, sementara langit di atas lembah memutar pusaran energi gelap yang menjulur hingga tak terlihat ujungnya. Formasi 4 penjaga itu bertahan hanya sekejap. Unsur cahaya yang mereka satukan bergetar hebat, lalu pecah satu persatu seperti kaca yang diremukan dari dalam. Pada kilatan berikutnya, tubuh Setayeksa mulai berubah. Sayap-sayap hitam di punggungnya membuka lebar, dan dari sela-sela tubuhnya muncul akar-akar energi merah yang berdenyut, seolah tubuh itu menumbuhkan kehidupan lain di dalamnya. Bayangan Surokolo dan Surojogo tampak menyatu di balik wujudnya. 2 wajah kabur muncul di kedua sisi kepalanya, masing-masing dengan mata menyala seperti bara di tengah malam. Dari punggungnya, naga hijau raksasa muncul, melingkar dan menggeliat seperti jelmaan dendam yang abadi. Satu hentakan tombak Trisula itu cukup untuk meruntuhkan energi pelindung yang mereka bangun. Ledakan cahaya hitam itu melesat bagai matahari yang meledak, menyapu medan pertempuran. Bolorejo yang berada paling dekat terpental, tubuhnya berputar di udara dan akar-akar hitam yang melindunginya langsung menguap menjadi abu. Dia menghantam batu besar dan membuat kawah energi di sekelilingnya. Darah biru kehijauan mengalir dari bibirnya, menyala sesaat sebelum lenyap. Wanarupa mencoba menahan arus dengan membentangkan kedua sayap naga di hadapannya. Tapi
Kekuatan dari Trisula Setayeksa menembusnya dengan mudah. Dinding energi pelindung itu meledak menjadi pasir bercahaya, dan tubuh Wanarupa terseret dalam arus kekuatan yang memecah lapisan spiritual pelindungnya. Wanageni menjerit tanpa suara, matanya berpendar merah karena tekanan energi. Dia menyalakan kembali nyala api di seluruh tubuhnya, lalu melemparkan semburan terakhir. Gelombang api berputar dan menjelma menjadi naga merah, tapi naga api itu tidak sempat mencapai sasarannya. Dari tangan kiri Setayeksa, bayangan kelelawar hitam raksasa muncul dan menelan naga itu bulat-bulat, hingga langsung memadamkan cahaya api besar itu seperti lilin yang tertiup angin. Ki Condrowongso masih berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya berlumur debu dan darah, tapi matanya tetap terbuka lebar, menatap kekuatan gelap yang kini menjelma seperti gunung hidup di hadapannya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari langit turun pilar cahaya perak menghantam tubuh Setayeksa. Cahaya itu menembus kulit makhluk itu, menimbulkan luka-luka yang bersinar di sekujur tubuhnya. Tapi dari setiap luka justru muncul percikan hitam yang membentuk puluhan tangan bayangan. Tangan-tangan itu menjulur melilit tubuh Ki Condrowongso dan menahan setiap gerakannya. Dalam sekejap, Ki Condrowongso terseret ke udara, tubuhnya berputar di tengah badai hitam. Cahaya perak di sekelilingnya meredup, tertelan kegelapan yang berputar semakin cepat. Bolorejo berusaha bangkit kembali, menyerang dari sisi kanan dengan kekuatan kayu dari hutan Keramaseta. Tapi Setayeksa menoleh cepat, dan dengan satu ayunan trisulanya menghantam ruang kosong, menimbulkan gelombang tekanan yang membuat Bolorejo kembali terpental jauh, menabrak tebing lalu menghilang dalam kilatan biru samar. Langit yang telah memucat hitam tiba-tiba bergetar. Suara berat, dalam dan panjang menggema dari jauh. Bukan suara manusia, bukan pula gema dari bumi, tapi itu adalah suara dari inti kekuatan besar yang telah lama tertidur dalam tubuh Sudiro. Di atas reruntuhan cahaya dan debu spiritual, kilatan merah menyala dari balik kabut. Satu langkah, udara di sekeliling medan pertempuran langsung bergetar seperti kaca yang diremukan. Satu langkah lagi, angin terbentuk menyingkirkan sisa-sisa kabut hitam, menyingkap sosok berbalut aura merah menyala dengan mata yang kini berubah menjadi dua bara, seperti api yang lahir dari amarah. Tubuhnya memancarkan gelombang panas yang tidak berasal dari api, melainkan dari daya hidup murni yang menyatu dengan unsur gaib Tirtabagya. Setiap helai rambutnya menjuntai seperti nyala yang menari. Setiap langkahnya meninggalkan jejak merah yang membakar tanah menjadi kaca bening. Ki Condrowongso yang masih setengah berdiri hanya sempat menatap sekilas. Cahaya perak dari tubuhnya berpendar samar lalu padam, seolah menyerahkan medan pertempuran itu pada satu sosok yang pantas berdiri di sana. Setayeksa menoleh, tiga wajah yang menyatu di kepalanya berputar serempak memancarkan cahaya hitam yang menembus kabut. Tombak Trisula di tangannya bergetar, merespon aura besar yang kini datang mendekat. Dari dalam tubuhnya ribuan arus energi melesat ke segala arah, membentuk dinding pelindung seperti duri yang mengelilingi naga hitam. Tapi Sudiro tidak berhenti. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi semburan api merah yang melesat menembus udara. Dalam satu gerakan cepat yang tak bisa diikuti mata, dia sudah berada di hadapan Setayeksa. Tinju kanannya menghantam ruang kosong, namun ruang itu sendiri pecah, dan getaran pukulannya menghantam dada Setayeksa. Ledakan besar terjadi, langit terbuka, awan hitam terbelah dua. Gelombang energi merah dan hitam bertabrakan, menciptakan dentuman besar yang menelan seluruh lembah. Tanah bergulung, gunung bergetar, dan sungai energi di bawah bumi meluap ke permukaan, memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan. Setayeksa terhuyung, kehilangan keseimbangan untuk pertama kalinya. Tombak trisulanya bergetar hebat memancarkan api hitam yang beradu dengan percikan merah dari pukulan Sudiro.
Tubuh makhluk itu bergetar, retakan cahaya muncul di permukaannya, namun tidak hancur. Dia mengaum, memutar trisulanya, dan melepaskan gelombang kejut ke segala arah. Sudiro diam bertahan, kedua tangannya terbuka menahan badai energi itu, dan dari belakangnya muncul pusaran api merah keemasan berbentuk naga merah. Sayapnya mengepak, dan setiap kepakannya menelan serpihan kegelapan yang berterbangan di udara. Naga merah tersebut melesat menabrak naga hitam Setayeksa yang muncul dari punggungnya. Kedua makhluk purba itu bertabrakan di udara, satu berisi api suci dan satu berisi kabut neraka. Suara ledakannya seperti 1000 guntur memukul bumi sekaligus. Sudiro melesat lagi, menembus ledakan itu. Dalam satu gerakan, dia memutar tubuh dan menghantam Trisula Setayeksa dengan telapak tangannya. Benturan itu menciptakan gelombang cahaya yang menembus langit hingga retak. Trisula Setayeksa terpental, tapi Setayeksa sendiri membalas dengan gerakan cepat, menyambar Sudiro dengan sayapnya. Dua energi bertubrukan lagi, hitam melawan merah, kegelapan melawan nyala kehidupan. Medan pertempuran pun berubah menjadi badai api dan bayangan. Setiap kilatan cahaya yang muncul memperlihatkan bayangan dua sosok yang bergerak begitu cepat hingga tak bisa dipisahkan. Kadang Setayeksa di atas, kadang Sudiro di atas, kadang bumi terangkat dan kadang langit pun seolah jatuh. Semesta di sekitar mereka seperti kehilangan keseimbangan. Batu melayang, pohon terbakar tanpa suara, dan waktu seakan berhenti di setiap hentakan tangan mereka. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Sudiro. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya pada episode berikutnya. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.